Halo saudara, kembali lagi di Sapa Kalsel bersama dengan saya Tasya Euni. Dan tentunya saudara, kita punya topik yang menarik. Kalau seperti biasa kita punya topik-topik mengenai apa yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan ataupun yang sedang terjadi di Banjarmasin. Kali ini mungkin yang menjadi kekhawatiran dari saudara yang ada di rumah nih, mengenai kesehatan kita. Nah tapi mungkin belum sampai ke Banjarmasin ya, atau di Kalimantan Selatan, atau mungkin di Indonesia nih. Karena kabar yang kita dengar ini datangnya dari sosial media, dari kapal pesiar yang jauh di sana nih mengenai hantavirus yang sepertinya membayang-bayangi kita, apalagi setelah ada suspek kasusnya nih. Nah, tapi tidak mungkin Tasya berbicara sendiri di sini. Tasya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, ada Dr. Dwi Admi Susilastuti MM. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak Ibu ya? Tasa, alhamdulillah. Di Mudah-mudahan Mbak Tasa baik juga ya. Kita harus sehat selalu Ibu ya. Amin. Nah, dengan kewaspadaan nih sekarang ya, dengan berbagai macam virus. Dulu kita pernah dapat COVID-19 Ibu ya, dan sekarang ada lagi nama baru nih yang mungkin baru terdengar di masyarakat, hantavirus. Mungkin boleh sapa-sapa juga terhadap saudara yang ada di rumah nih, dan juga memperkenalkan apa sih hantavirus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar bahwa mungkin kita sudah sama-sama membaca atau mungkin mendengar ya tentang hantavirus. Tapi ini sebenarnya adalah virus yang lama. Udah lama. Jadi ini bukan virus baru seperti COVID ya. Iya, itu kemarin merebaknya sangat masif seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya hantavirus itu adalah penyakit virus yang disebabkan oleh namanya orthohantavirus. Orthohantavirus. Dan ini sekali lagi bukan virus baru. Jadi virus baru. Iya, betul. Ini virus yang memang sudah ada laporan mulai tahun 2015. Oh, sudah ya, lama sudah sekali ada ya. Sebenarnya. 1 dekade yang lalu kalau kita bisa tapi hitung, itu sebenarnya waktu itu otoritas kesehatan Inggris yang melaporkan. Jadi saat ini karena tadi yang dibilang Mbak Tasa ya, ada di kapal pesiar, ya yang itu banyak beberapa negara di situ, sehingga Indonesia kan termasuk juga salah satu bagian di perjalanan internasional. Betul. Laut kita kan luas betul. Dan mungkin negaranya menarik untuk didatangi. Betul sekali itu. Sehingga Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan kewaspadaan ya mungkin lebih kepada, karena memang sebenarnya kita ini selalu melakukan pemantauan seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah diberi himbauan itu untuk berjaga-jaga ya. Iya. Jadi memang harus selalu dipantau. Apalagi katanya virus ini tuh dikaitkan dengan tikus. Nah, di Indonesia sendiri tikus itu sudah pasti ada di mana-mana lah teman kita ya. Jadi gimana ini Bu? Kalau dari tikus sendiri kan jelas ada di Indonesia, bukanlah hewan yang baru kita dengar gitu kan. Hantavirus ini dikaitkan dengan tikus. Bagaimana menangani kekhawatiran masyarakat? Iya, betul. Hantavirus ini adalah termasuk zoonosis. Jadi penyakit yang memang tadi ya reservoirnya adalah tikus celurit itu mungkin berada di tempat kita. Memang virus yang tikus yang telah terkena virus ini menularkan ke manusia. Jadi bukan antar manusia ke manusia, tapi dari tikus belum ke dari manusia. Tikus. Dan ini gimana caranya Ibu? Apakah digigit kah atau dengan kita kontak dengan hewannya pun bisa terkena? Iya, ada 2 cara nih. Ada 2 cara. Cuma satu. Seperti tutorial ya ini ya saudara ya. Tapi ada 2 cara. Seperti apa Ibu? Jadi yang pertama ini kita memang terkontaminasi langsung dengan tikus yang terinfeksi tadi ya. Melalui kotorannya, feses, kemudian kencingnya, kemudian air liur. Tikus ya. Ini. Kemudian cara yang kedua itu langsung. Yang kedua adalah tadi ya kotoran, kemudian kencingnya, ataupun yang banyak kita kadang tikus itu lewat kan. Ada jejak kaki. Iya, ada jejak. Iya tuh. Siapa tahu dari fesesnya ya, dari kotorannya atau mungkin kencingnya itu dia kemudian kering, kemudian terbawa udara. Nah, udara inilah yang kemudian kita hirup. Seperti itu. Dan itu yang cara kedua nih Bu ya. Ya, cara kedua. Kemudian? Jadi masuklah ke
manusia. Oke, dan itu hanya kepada tikus yang terinfeksi saja berarti ya, Iya, Bu ya? betul. Tikus sehat ya mungkin resikonya kecil ya, Bu ya? Tapi kan kita nggak tahu itu Tapi kita tidak tahu siapa. tikus itu sehat atau tidak ya, saudara ya. Selama kita menjaga Iya. kondisi rumah Lebih dan baik kondisi sekitar kita lebih sehat dan lebih baik, Iya. sebenarnya resiko itu bisa ditekan seperti itu ya, Bu ya. Nah, mengingat Banjarmasin sendiri adalah kota sungai, pemukimannya juga padat. Kita lihat yang di bantaran sungai juga wah sangat banyak ya, Bu ya. Nah, kita tuh sepertinya tidak bisa mengurangi nih, malah jadinya seperti apa nih kita sebagai masyarakat supaya kita bisa menjauhkan diri lah setidaknya dari resiko hantavirus ataupun dari resiko terpapar dari tikus-tikus ini tadi nih. Iya, yang pertama karena tadi kan kita nggak tahu nih tikus ini terinfeksi atau tidak, jadi kita waspadai aja semua tikus gitu ya. Kita waspadai semua tikus ya. Sebagaimana yang kita tahu bagaimana cara penularannya, tentu pastikan bahwa di rumah kita atau lingkungan kita ini tidak ada tikus. Oke. Nah, setidaknya itu yang pasti kita lakukan, karena kalau memang sumbernya dari tikus, kalau di lingkungan kita mungkin di rumah kita tidak ada tikus, insya Allah kita tidak akan terkena hantavirus. Oke, insya Allah ya kita tidak terkena. Nah, tapi sejauh ini kalau kita lihat Dinkes juga sudah menemukan atau mungkin memantau kasusnya di Indonesia gitu. Apakah di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ada suspek juga atau gimana ini? Iya, sampai detik ini alhamdulillah di Kalimantan Selatan khususnya juga di Banjarmasin belum ada. Kita harapin tidak ada ya. Mudah-mudahan insya Allah ada ya. Dengan itu tadi dengan cara-cara kita harus menjaga beberapa hal. Salah satunya kita pastikan tidak ada tikus di rumah kita, di lingkungan kita. Juga makanan kita nih, mungkin nanti ada cara-cara lain ya. Betul. Tapi tadi ya ada himbauan bahwa kita harus hati-hati sama tikus ini ya. Pasti. Nah, tapi kalau kita dengar dari yang di luar negeri dengan kapal pesiar itu katanya juga bisa menular antar manusia ke manusia. Nah, itu apakah ada kasus ekstrim seperti itu atau memang benar-benar hanya patokannya kalau dari tikus ke manusia seperti itu? Iya, sebagaimana edaran Kementerian Kesehatan bahwa ini adalah penyakit zoonosis. Jadi memang dari binatang yang terinfeksi. Ya, baik. Jadi untuk kita mengikuti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa memang antar manusia memang belum ditemukan. Belum ada di Indonesia. Jangan ada lebih tepatnya di Indonesia ya. Betul. Saudara, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, mungkin lebih ke gejala klinisnya, karena kita sudah mengenal seperti apa penularannya dan mungkin apa yang harus kita waspadai. Nah, namun kalau misalkan nih nantinya amit-amit ya ada di Indonesia gitu, gejala klinisnya seperti apa dan kesiapan medisnya harus seperti apa, itu yang akan kita bahas setelah ini, Ibu ya. Dan tentunya saudara semua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kalsel. Saudara, kembali lagi di Sapa Kalsel dan tentunya kita masih penasaran sekali ya, Ibu, masih bersama dengan Dr. Atmi di sini dengan gejala klinis nih, kira-kira kalau misalkan amit-amit sekali kita ya ada di Indonesia atau bahkan sampai ada di Banjarmasin, gejala klinisnya seperti apa nanti yang mungkin dirasakan oleh masyarakat kalau mereka terjangkit hantavirus? Iya, ini kan penyakit virus nggih. Iya. Jadi mirip dengan penyakit-penyakit virus yang lain. Kita mungkin juga sering merasakan penyakit flu. Betul. Nah, itu juga kebanyakan karena virus. Jadi kita demam tinggi, kemudian bisa diikuti dengan nyeri kepala. Baik. Kemudian bisa juga badan sakit-sakit gitu ya. Selanjutnya rasa lemes, rasa kurang bertenaga ya, lemes tadi. Nah, ini nanti selanjutnya itu ada dua serangan selanjutnya. Seperti apa itu? Yang pertama adalah ke paru-paru, yang kedua adalah ke ginjal. Ini dan masa inkubasi. Jadi masa inkubasinya untuk yang ke ginjal itu 1-2 minggu. Masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi itu adalah masa munculnya jarak waktu yang diperlukan dari masuknya virus dengan munculnya gejala. Oke, jadi selama 2 minggu itu tidak akan merasakan apa-apa seperti itu, Ibu? Atau iya, mungkin sebelum ada gejala. Sebelum ada gejala. Ya, ketika demam nanti
dokter atau mungkin kita akan datang ke puskesmas, akan dilakukan anamnesa. Nah, jadi kami sangat berharap karena gejalanya itu mirip dengan flu biasa atau virus-virus yang lain, jangan tunggulah sampai 2-3 hari misalnya. Nah, kapan nih mulai terasa fatal? Bahkan kan kita lihat di kabarnya di kapal pesiar kan sampai ada yang meninggal dunia. Nah, dari gejala manakah yang sudah mulai terlihat fatal dan wah ini mungkin harus segera dibawa ke UGD atau ke IGD seperti itu, Ibu? Iya. Tadi kan ada 2 jenis nggih, yang menyerang paru sama yang menyerang ginjal. Jadi nanti akan terjadi perburukan pada waktu dia menyerang paru, maka akan ada batuk, sesak napas. Jadi makanya tadi jangan menunggu sampai muncul gejala yang memang serius. Bisa sembuh sendiri seperti itu ya, baik. Kemudian yang kedua yang menyerang ke ginjal itu nanti akan ada ikterik warna kuning. Dari kulit seperti itu. Jadi nanti jangan menunggu itu, maksudnya. Jangan menunggu itu ya, karena itu sudah parah sekali. Ada sindrom Jadi sebaiknya segera, nggak usah menunggu 2-3 hari lah, segera hubungi layanan kesehatan atau puskesmas yang terdekat gitu. Dan kita lihat juga kan katanya ini adalah virus yang sudah lama dari 2015. Apakah gejalanya dengan yang sekarang itu berbeda gitu atau tetap sama dengan yang 2015? Iya, sama karena memang ini virus lama ya. Virus lama yang memang kita awasi sejak dulu. Jadi dalam sistem kewaspadaan dini respon itu kita selalu melakukan pemantauan terhadap gejala-gejala yang mirip ISPA, kalau kita panas, batuk, pilek, itu kan di belakangnya apa ini gitu kan? Ini apa? Ini virus yang mengarah kemana seperti itu ya? Itulah yang harus kita pantau. Jadi setiap pemantauan itu udah kita lakukan terus-menerus. Nah ini kasus yang di kapal pesiar itu ya salah satu dari hasil pantauan kita kemudian dilaporkan di otoritas kesehatan Inggris. Nah, alhamdulillah sih mudah-mudahan tidak sampai ke Kalsel dan Banjarmasin. Semoga teratasi di sana ya. Amin, jadi tidak terbawa ke sini nih. Nah, kalau misalnya kita udah mulai menyerang sampai ke paru-paru bahkan sampai ke ginjal gitu. Nah, ini apakah ada mungkin penanganan medis yang bisa membantu menolong gitu ataukah hanya bisa meringankan gejala saja, Ibu? Iya. Jadi kalau sudah misalnya sesak napas, tentu kan ada pelayanan medis, perawatan medis ke rumah sakit, dan tentu yang namanya virus itu istilahnya perawatannya suportif. Jadi kalau dia sesak napas dikasih oksigen dan itu kan sesuai dengan perkembangan, maksudnya pemantauan sesuai SOP yang di rumah sakit itu sudah siap. Makanya kemarin kita langsung begitu ada kasus dan ada edaran dari Kementerian Kesehatan Kota Banjarmasin langsung mengeluarkan juga tindak lanjut surat edaran untuk klinik, rumah sakit dan puskesmas agar siap siaga waspada waspada dengan gejala-gejala tersebut. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada laporan dari rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Karena belum ada obatnya kan Ibu ya, hanya bisa mengobati gejala saja. Mirip inilah pentingnya kita meningkatkan daya tahan tubuh. Ya salah satu upaya tadi di samping waspada dengan tikus karena ini virus, karakter virus itu siapa yang daya tahan tubuhnya rendah dia akan masuk. Nah, dan itu akan nyerang gitu ya. Salah satunya ayo kita sama-sama lah makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Tingkatkan daya tahan tubuh. Kurangi stres juga ya saudara, apalagi kalau misalkan melihat di sosial media dan kemudian langsung jadi paranoid Ibu ya. Wah, ini bagaimana dan segala macamnya. Jangan khawatir. Apakah hantavirus akan seperti apa? Jangan khawatir, lebih baik kita olahraga, makan makanan sehat, banyak, istirahat yang cukup, bawa liburan ya biar happy ini ya. Dan tadi kita lihat juga ternyata sebenarnya sudah siap sekali
sekali. Nah, kita harapannya sih sebenarnya tidak akan sampai ke Kalimantan Selatan atau ke Banjarmasin ya. Namun, kita juga tidak akan membiarkan begitu saja dan tenang ya Bu ya, tapi tetap mempersiapkan dengan segala kewaspadaan supaya masyarakat tetap aman dan terlindungi dan merasa seperti teraman dan terlindungi juga nih dengan kabar seperti ini. Wah, berarti saya apapun yang terjadi nih saya bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu saudara, kita akan kembali lagi dengan pencegahan dan sanitasi lingkungan seperti apa yang harus kita terapkan supaya kita nih semakin aman lagi, triple protection, bukan hanya double ya Bu ya, tapi triple protection dari hantavirus. Tetap di Sapa Kalsel. Saudara masih bersama dengan saya dan Dr. Atmi ya di Sapa Kalsel, dan kali ini kita masih membahas mengenai kewaspadaan kita nih terhadap hantavirus, dan kita udah dijelaskan panjang lebar sebenarnya untuk kewaspadaannya sendiri, kesiapannya sendiri dari pemerintah ini sudah cukup ya Ibu ya. Kalau kita bilang apalagi belum ada suspek kasus, dan kita doakan sih semoga sampai penghujung tahun tidak ada, bahkan ke tahun-tahun selanjutnya. Nah, namun dalam program Maju Sejahtera dari pemerintah Kota Banjarmasin nih, apakah mungkin ada langkah-langkah juga tambahan ekstra supaya masyarakat tuh merasa lebih ini ya, terpercaya gitu loh, oh saya lebih terlindungi seperti itu. Apakah ada dari program pemerintah kota nih? Iya, yang pertama secara respon cepat pemerintah kota telah mengeluarkan ya surat edaran itu terutama untuk klinik, rumah sakit, puskesmas, dan itu pun diwajibkan untuk melakukan promosi mendekati masyarakat. Setiap ada kesempatan dengan masyarakat, terutama puskesmas, sampaikan tentang hantavirus. Supaya mereka tidak mendapatkan informasi yang salah seperti itu ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang program sanitasi lingkungan itu memang sudah terus dilakukan. Karena memang salah satu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih atau bahkan tidak bersih sama sekali adalah salah satunya adalah memang salah satu reservoirnya adalah tikus. Betul. Nah, program sanitasi lingkungan ini tentu puskesmas sudah memiliki petugas sanitasi lingkungan yang memang salah satunya adalah memastikan masyarakat untuk memiliki sanitasi yang memang benar-benar bersih. Nah, salah satunya juga tikus ini. Dan yang kedua, teman-teman puskesmas juga sudah menyampaikan, kita sudah melakukan termasuk di surat edaran itu bahwa waspadai tikus dalam hal ini karena penularannya itu tadi sudah disampaikan, bahkan melalui kencing bekas kencingnya dan fesesnya sehingga harus melakukan, tidak ada tikus pun, ayo lakukan sanitasi, tidak ada tikus yang tampak gitu ya. Nah, kita menghimbau, menggerakkan masyarakat untuk benar-benar membersihkan lingkungan. Jangan hanya karena kelihatan tikus kemudian dibersihkan, karena kita nggak tahu tikus lewat terus sembunyi ya. Tapi benar-benar semuanya lingkungan harus dibersihkan. Jadi hanya karena melihat tikus akhirnya baru rajin bersih-bersih itu jangan. Justru karena lebih baik tidak ada tikus sama sekali dan kita bersih-bersih, itu akan kemungkinan kesehatan kita jadi juga meningkat lebih baik ya tentu ya saudara. Nah, kalau kita lihat juga kan di tempat-tempat yang kita tidak bisa mengatur nih yang dari secara sanitasi seperti pasar tradisional atau mungkin di fasilitas umum. Nah, bagaimana kita bisa memproteksi diri lah sebagai masyarakat ini? Iya, yang pertama karena tadi penularannya itu melalui mungkin tangan yang langsung terkontaminasi, tentu sajalah dengan cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan atau sebelum melakukan, terutama makan ya, karena kita nanti akan terkontaminasi. Yang kedua, ketika memang kita membersihkan rumah itu harus pakai APD, harus pakai sarung tangan lah, handscoon kalau perlu, tapi sarung tangan juga bisa digunakan. Kalau mau aman memang pakai handscoon. Intinya jangan sampai kita pas membersihkan ternyata kita malah kontak dengan bekas yang sudah yang mungkin di situ ya, di tempat itu masih basah malah kita sentuh. Kita kan nggak tahu juga gitu. Nah, yang kedua, ketika kita tahu itu di tempat-tempat yang sulit tadi ya yang Mbak sampaikan, itu
kita kalau memang tahu di situ memang tempat banyak tikus dan waktu itu kita tidak melihat tikusnya, maka membersihkannya harus dengan alat yang basah. Kenapa? Karena kalau ternyata dia nanti mengupayakan agar tidak terlewatkan supaya dia tidak sampai kering. Karena kalau kering kemudian ke udara dan terisap, sama aja kita nggak membersihkan ya. Jadi lebih baik pakai kain yang basah dan ngelapnya pakai kain yang basah supaya tidak masuk, tidak kering gitu ya. Meskipun terlewatkan tapi tidak kering lah, dibersihkan seperti itu. Jadi ini adalah tips-tips untuk bagaimana menjaga kebersihannya. Nah, betul. Mungkin sebagai pengunjung pasar tradisionalnya atau transportasi umum bisa dibekali dengan masker. Seperti itu juga aman nggak sih, Bu? Iya, betul. Kita semua yang memang mengalami gejala demam, apalagi ada batuk gitu ya, kita sebaiknya pakai masker untuk yang sakit. Untuk yang sakit. Ya, cuci tangan pastilah, cuci tangan itu pasti. Dan insya Allah kalau kita demam segera berobat, kita dipantau, insya Allah dipantau oleh tenaga kesehatan dan akhirnya melewati kemudian sehat, melewatinya sehat, insya Allah kita akan sehat. Nah itu juga harapannya sih, begitu tahu dirinya mulai mengalami gejala-gejala adalah begitu langsung mendatangi puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Nah, kalau untuk vaksinnya dari hantavirus apakah memang sudah ada atau karena ini adalah virus dari 2015 jadi sudah ada atau malah belum ada nih sebelumnya? Ini sebenarnya penyakit hantavirus karena penyakit lama ya. Memang dan di Kalsel di Indonesia, di Kalsel kemudian di Banjarmasin nggak ada. Memang ini belum ada memang belum ada vaksin ya, vaksinnya. Karena kalau vaksin itu kan pertimbangan memunculkan membuat vaksin itu kan ketika kemudian misalnya pandemi. Betul. Atau ini sudah menimbulkan sebuah jadi untuk penyakit hantavirus yang masih terkendali ini memang belum ada. Dan penularannya tidak semudah itu ya dari manusia ke manusia. Rasanya vaksin mungkin masih belum diperlukan ya. Karena yang paling penting adalah sanitasi diri dan menjaga diri tadi dengan tidak mungkin memegang feses dan mungkin cairan ya dari si tikus tadi. Nah, karena tidak menular dari manusia ke manusia, otomatis penularannya juga tidak terlalu cepat ya sebenarnya. Nah, mungkin sebagai penutup nih Bu, apa pesan kunci nih buat warga Banjarmasin agar tidak panik, karena pasti panik lagi ya, wah COVID lagi, sekarang hantavirus lagi, panik pasti mereka nih. Dan tapi meskipun tidak panik harus tetap waspada nih. Pesan seperti apa yang ingin disampaikan? Penyakit hantavirus ini penyakit lama dan warga masyarakat Kota Banjarmasin khususnya ya tidak perlu panik. Yang penting lakukan langkah-langkah untuk kebersihan diri dan lingkungan, rumah dan lingkungan dengan cara-cara waspadai reservoirnya. Sumber penularannya adalah tikus. Jadi kemudian juga cuci tangan sebelum makan, kemudian yang pasti jaga daya tahan tubuh. Makan yang banyak, istirahat yang cukup, olahraga kalau perlu. Intinya adalah tingkatkan daya tahan tubuh. Insya Allah kita tidak terkena hantavirus. Saudara, dan tentunya buat Sapa Kalsel cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih Dr. Admi sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Semoga bisa hadir lagi dalam mungkin kabar-kabar yang lebih menyenangkan ya daripada kita membahas pandemi sekali ya. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Sapa Kalsel berikutnya. Saya Tasya Euni pamit undur diri.